Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat semuanya. Anak-anak, MPLS ini kita laksanakan di rumah. Anak-anak tadi semuanya sudah sholat zuhur kan? Alhamdulillah. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Emi Nurhayati, mengajar pendidikan agama Islam. Untuk MPLS ini, materi BMI adalah sholat sebagai tiang agama. Untuk lebih enjoynya, marilah kita nikmati tayangan berikut ini. Sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Anak-anak, apa sih sholat itu? Menurut bahasa, sholat adalah doa. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi anak-anak, kita dalam menjalankan sholat itu semuanya di dalamnya adalah isinya berdoa, memohon kepada Allah, yang mana dalam melaksanakan sholat itu harus diucapkan secara lisan dan perbuatan harus dilakukan dengan bentuk perbuatan, yang mana diawali dengan takbiratul ihram, kemudian dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian sholat. Anak-anak sekalian, mari kita tegakkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Supaya kokoh, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Yang mana ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah sholatnya. Sebagaimana hadis sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas hamba Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Maka kalau sholat kita bagus, sholat kita terjaga, maka amal-amal yang lainnya insya Allah akan dicatat dengan amal yang bagus. Dasar hukum diwajibkannya sholat yaitu sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Anak-anak, jadi sholat itu diwajibkan oleh agama Islam supaya untuk memperkokoh agama kita, maka kita jangan sampai meninggalkan sholat. Anak-anak sekalian, tahukah syarat wajibnya sholat? Nah, baiklah, Bu Emi akan memberitahu syarat wajibnya sholat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh, yang keempat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Anak sekalian, kita semuanya beragama Islam, maka diwajibkan sholat. Akal kita sehat, maka kita wajib sholat. Kalau orang gila, tidak wajib sholat karena akalnya tidak sehat. Kemudian baligh, kita sudah dewasa. Batas dewasa seorang laki-laki adalah 15 tahun. Anak perempuan 9 tahun atau sudah menstruasi, maka itu diwajibkan sholat. Dan kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apabila kita habis menstruasi, ya, maka kita sudah suci, maka kita wajib melaksanakan sholat. Anak-anak sekalian, selanjutnya Bu Emi akan menyampaikan syarat sahnya sholat. Agar sholat kita sah, maka kita harus tahu syaratnya. Apa syaratnya? Akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian,
dan tempat dari najis dan hadas. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat adalah menghadap ke kiblat. Jadi anak-anak, tadi kalian sudah mendengar azan atau kalian sudah waktunya masuk sholat zuhur, maka kita sudah melaksanakan sholat zuhur. Kemudian badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, dan tempat yang kita tempati sholat juga harus suci dari najis dan hadas. Apabila badan kita nggak suci, mungkin nanggung menstruasi, ya maka sholat kita tidak sah. Pakaian kita walaupun baru atau bagus tapi kena najis juga tidak sah. Tempat yang kita tempati sholat juga harus suci. Aurat kita harus tertutup. Aurat bagi laki-laki yaitu di atas pusar sampai lutut, itu yang harus tertutup. Kemudian kalau aurat perempuan, yang boleh tampak hanya wajah dan kedua telapak tangan. Dan kita sholat harus menghadap kiblat. Itulah sahnya sholat. Hikmah disyariatkannya sholat. Anak-anak, sholat itu ada hikmahnya ya. Yang pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Lah, sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi disiplin. Yang ketiga, melatih hidup tertib dan teratur. Kemudian meninggikan derajat seorang muslim, mengajarkan sifat tawadhu, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan membersihkan dari kesalahan dan dosa. Itulah anak-anak hikmah melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat akan berbuat jelek, kita ingat sholat kita bagaimana kalau kurang sempurna. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat akan melatih diri kita untuk tawaduk, tidak sombong. Dan kalian dalam gerakan-gerakan sholat otomatis sudah menyehatkan jasmani dan rohani. Demikianlah hikmah yang disyariatkannya dalam sholat. Demikianlah anak-anak sekalian materi yang Bu sampaikan. Jagalah sholat kalian di rumah, jangan sampai ditinggalkan. Dan selama ini pembelajaran tetap daring. Semoga kalian sehat semuanya, bisa mengikuti materi MPLS besoknya. Dan jangan lupa like, subscribe video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.